Jadi bagaimana cara kita mengarahkan emosinya atau perasaannya audien? Ada kemarahan, ada ketenangan. Kalau kita ingin mancing kemarahan, kata Aristoteles, ingatkan saja kalau ada fakta atau fenomena yang menghinakan mereka. Ya kayak tadi loh, kita ini dijajah ini, kita ini ditindas ini, wah kita dibohongi ini. Kayak gini itu mudah membuat orang marah. Jadi ngajak marah itu gampang. Ini gaya provokatif. Diprovokasi mesti dipanas-panasi nanti mudah marah. Nah, lawannya kemarahan, ketenangan. Kalau ingin membawa pada ketenangan, ya tunjukkan sebaliknya. Iya sih, kita pernah disakiti, tapi tidak apa-apa. Mereka sekarang sudah tobat, sudah jadi orang baik. Tidak seperti dulu lagi, manusia ya berubah. Ini orang terus jadi tenang. Atau pakai gaya stoik. Kalau gaya stoik kan, wajar di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Ya kebetulan kita sedang berurusan dengan orang jahat. Biasa sajalah, akan selalu ada orang jahat di dunia ini. Gaya-gaya stoik untuk mancing ketenangan. Jadi tidak apa-apa, tidak usah marah, tenang saja. Nanti Gusti Allah sembales. Jadi ini kalian harus bisa menegakkan ketenangan, bisa juga mancing kemarahan. Itu orang yang retorikanya canggih. Yang kedua, ada persahabatan, permusuhan. Secara umum kata Aristoteles begini, untuk menjalin persahabatan tunjukkan kita punya banyak kesamaan. Jadi kita punya pengalaman, punya tujuan, punya keinginan yang sama dan bisa kita wujudkan bersama-sama. Itu akan mudah jadi teman. Makanya kan ya contoh sederhananya kalian ketemu orang kuliah di mana? Kuliah di mana? Sama kayak kampus saya. Itu cepat jadi temannya. Tapi kalau nyari beda terus ya sulit jadi teman. Kamu kuliah di mana? Saya di UIN. Oh saya beda, saya UGM. Saya itu supaya ngono susah jadi teman. Jadi kalau kita nyari bedanya saja sulit jadi teman. Cara untuk berteman, temukan persamaan-persamaan. Jadi kalau teman-teman sedang mempersuasi, misalnya ceramah kayak gini, padahal ya saya dengan kalian banyak sekali mungkin bedanya, tapi carilah titik-titik sama. Gimana? Ngantuk ya? Wah itu kan saya paham benar itu. Terus kalian merasa, wah iya Pak. Terus jadi lebih dekat. Capek ya? Oh iya Pak capek. Padahal banyak sekali yang berbeda, tapi selalu yang diangkat yang sama-sama. Jadi ketika itu mudah jadi persahabatan. Sebaliknya, kalau ingin membangun permusuhan, membangkitkan rasa permusuhan juga gampang. Cari hal-hal yang berbeda, cari hal-hal yang tidak sama, hal-hal yang kontras, tabrakan. Nah itu terus mudah jadi musuh. Ya kalau kita mempersuasi bukan untuk memusuhi kita ya, kita cari musuh. Kata Aristoteles, untuk permusuhan kok seandainya sulit kita membangkitkan rasa permusuhan, kata Aristoteles, cari musuh bersama. Nah itu lebih mudah. Jadi ini orang kok gegeran terus, musuhan terus, tidak bisa rukun. Nah cara merukunkan apa? Cari musuh bersama. Kalau ada musuh bersama, rukun sudah. Nah ini strategi untuk membangkitkan rasa permusuhan. Jadi rasa permusuhan itu saya membenci ini atau membenci itu caranya ya carikan yang beda. Kalau tidak ada sama sekali ya cari musuh bersama. Itu akan lebih mudah.
Ada lagi yang lebih efektif apa? Ketakutan. Orang itu biasanya kalau sudah ketakutan itu mudah dipersuasi. Takut rambutnya putih kayak saya ini, terus kamu repot nyari semir lah, nyari apalah ini. Ketakutan. Terus iklan-iklan penghitam rambut terus jadi menarik bagi kalian. Takut gemuk, wah nanti kamu beli iklan-iklan teh pelangsing, iklan-iklan gitu terus jadi menarik buat kalian. Jadi ketika kalian ingin mempersuasi orang, coba perhatikan apa ketakutan mereka. Akan lebih mudah mempengaruhi. Jadi manusia secara natural selalu punya ketakutan. Ada ketakutan yang universal, misalnya takut tidak punya duit misalnya. Nah itu universal, bisa kalian mainkan. Hati-hati loh dengan kelompok ini. Kalau kalian ikut kelompok ini habis duitmu. Itu orang, oh iya ya. Karena ketakutan kehilangan uang itu universal. Jadi mainkan ketakutan itu ya kalian akan bisa unggul. Kebalikannya ketakutan itu percaya diri. Kalau takut tadi gambarkan ada bahaya yang mau datang. Kalau percaya diri gambarkan enggak, masih jauh, aman, tenang saja. Tadi kamu takut kegemukan, santai saja, kamu masih langsing, luar biasa kok. Aman sudah, itu kan percaya diri sudah dia. Cari saja kebalikannya. Wong itu banyak urusan mindset saja, cara berpikir. Kemudian ada lagi malu. Ini malu ini juga bisa kalian perhatikan untuk mempersuasi orang. Setiap orang ingin kehormatan, ingin reputasi. Sementara semua orang punya cacat, punya celah, punya aib yang dia tidak ingin orang lain tahu. Ini bisa kalian mainkan untuk mempersuasi orang. Bisa kalian jaga, kalian hargai, kalian hormati. Bisa juga kalian ungkap kalau memang punya data tentang yang menurutmu memalukan. Ini bisa secara retorika. Kemudian kebaikan atau ketidakbaikan. Jadilah orang yang pinter memainkan isu kebaikan dan ketidakbaikan. Kenapa? Orang itu senang dipuji pasti kebaikannya. Tidak suka kalau dicuekin kebaikannya. Cara paling gampang mengambil hatinya orang apa? Pujilah dia. Wah, Bapak ini hebat sekali ya. Saya tidak bisa seperti Bapak. Maksudnya tidak bisa itu bisa multitafsir. Tapi begitu dibilang gitu kan hatimu besar, kamu senang. Saya sudah umur sekian, kalau kalian masih muda sih, masa depanmu masih cerah, wajahmu kan kelihatan bercahaya semua. Kamu dibilangin gitu kan, wah luar biasa. Padahal mungkin ya basa-basi. Ya kan sering kita dalam pergaulan, tapi kan kita senang. Kita tahu itu basa-basi kan, tapi kan kita senang. Lama tidak ketemu, kelihatan tambah cakep saja ya. Kalau kita, padahal itu ya jelas basa-basi, tapi ya kamu kan hatimu mengembang, wah tambah cakep lagi ternyata. Jadi itu manusia senang dipuji. Jadi cara mengambil hatinya orang itu gampang, pujilah dia. Jadi kalau ada temanmu nilainya bagus, wah alhamdulillah ya kamu nilainya bagus, luar biasa. Kalau ada temanmu nilainya jelek, wah kamu kuat sekali ya, tabah sekali ya. Saya tidak bisa setabah kamu. Kalau saya mungkin sudah stres, tapi kamu hebat loh hitungannya. Wah salut aku. Kan orang itu senang sudah kalau digituin. Jadi ya jangan pelit pujian. Tapi ada kalanya mungkin kamu ingin menjatuhkan, menjelekkan, ya abaikan kebaikannya. Selesai sudah, dia mungkin drop sudah kalau begitu. Demikian juga dengan belas kasihan. Jadi
Ini kalau berhadapan dengan orang yang mengalami penderitaan. Misalnya kalian berhadapan dengan orang yang susah atau mengalami penderitaan, ada dua hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama peduli, yang kedua cuek. Nah, ya mungkin saja, ya kalau peduli jelas mereka menderita, tapi ada kalanya kalian harus bergaya cuek, karena mereka sudah susah menjengkelkan lagi. Nah, itu kalian agak cuek gimana gitu. Itu penting untuk aspek persuasi biar mereka sadar. Nah, ini gaya-gaya bermain dengan emosi. Kemudian ada kekaguman dan kecemburuan. Kecemburuan itu rasa iri. Ya kayak tadi loh, pujilah orang, kagumi kehebatannya, orang akan senang ikut dengan kita. Atau bangkitkan rasa iri kalau mereka belum baik. Kalian kok tidak seperti mahasiswa saya yang di sana ya, kalau yang di sini pasif semua. Itu membangkitkan rasa iri, itu mereka akan tergerak. Kok tidak seperti di tempat asal saya ya, di Jogja ini terlalu. Nah, itu kalian kan tidak terima digituin, terus ingin bergerak. Jadi kekaguman dan rasa iri bisa kalian mainkan. Inilah patos. Jadi kalau kalian sedang berretorika, perhatikan emosi audienmu. Kalian ingin output yang seperti apa? Perhatikan titik-titik tadi, kemarahan, rasa malu, dan lain sebagainya. Baik, makanya kata Aristoteles, kehormatan dan reputasi yang baik itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena setiap orang membayangkan dirinya orang baik. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan kebaikan tentang dirinya, kepercayaan dirinya akan meningkat. Jadi penilaian terhadap dirinya semakin meningkat jika dia semakin percaya orang mengatakan hal ini tentang dirinya. Ini rumus tadi ya, kebaikan. Kita semua kan merasa orang baik. Saya yakin kalian yang hadir malam hari ini itu merasa saya sudah baik kok. Padahal mungkin ya sering melakukan salah ini, khilaf itu, dosa ini, dosa itu. Tapi kalian tetap merasa saya itu orang baik. Ya saya ada lah Pak salahnya dikit-dikit, tapi saya kan orang baik. Orang itu bahkan melakukan kejahatan pun masih merasa dirinya baik. Bahkan kadang-kadang seandainya mungkin kebaikannya tidak banyak dalam dirinya. Misalnya sampean itu kerjaannya kok korupsi terus misalnya. Terus ketika dia tidak bisa mencari kebaikan dirinya, biasanya melempar keluar. Korupsi saya paling berapa? Itu loh korupsinya jauh lebih besar. Ngapain sibuk dengan saya? Dia akan melempar keluar. Allah, wong ini kesalahan kecil saja. Lebih banyak orang melakukan kesalahan. Akan begitu. Karena secara alami orang akan mencitrakan dirinya sebagai orang baik. Ini bisa jadi kelemahan, tapi kadang-kadang juga bisa jadi kekuatan, bisa juga jadi peluang bagi kita untuk masuk lewat jalur retorika tadi. Pujilah dia, tegaskan kebaikannya, tegaskan betapa dia orang penting. Itu akan lebih mudah masuk persuasi kita. Nah, kecil-kecil tulisannya. Jenis pidato publik. Kalau ini yang sifatnya luas, kita menyampaikan kebenaran ke publik. Ada 3 jenis pidato publik. Yang pertama pidato politik, yang kedua pidato di ruang pengadilan, yang ketiga pidato seremonial, ya ngomong di depan masyarakat umum. Jadi kata Aristoteles ada 3 jenis pidato. Kalau pidato politik, audiennya ya orang-orang politik, anggota dewan. Kalau pidato di ruang pengadilan, ya
audiennya para juri, termasuk mungkin hakim, jaksa yang ada di ruang pengadilan. Kalau pidato seremonial, audiennya umum, publik yang nonton kita bicara. Kayak ini namanya seremonial. Nah, kemarin kalau kampanye itu pidato politik. Kategorinya sekarang, kalau pidato politik itu biasanya isinya rencana atau himbauan dan penolakan. Ini loh yang baik, kalau yang ini tidak baik. Saya mau melanjutkan ini, tapi yang ini saya tolak. Ini pidato politik. Rencana saya ini, saya tidak setuju yang itu, saya ingin ini. Ini kategorinya itu. Kalau di ruang pengadilan itu ya menerima dan menolak. Saya terima tuduhannya atau saya tolak tuduhannya. Kalau umum itu ya isinya pujian atau celaan, kata Aristoteles. Jadi memuji orang atau mencela orang, memuji sesuatu atau mencela sesuatu. Kalau dalam Islam kan ya antara amar ma'ruf atau nahi mungkar. Nah, terus waktunya. Kalau political speech, pidato politik itu masa depan. Ya politikus itu kan isinya janji-janji untuk ke masa depan. Besok saya begini, nanti akan saya tolak ini. Itu ya kita tidak tahu konkretnya gimana. Yang penting ini realisasinya di masa depan. Tentang masa depan. Ke depan saya ingin begini loh, ke depan saya ingin begitu, kan selalu begitu. Pasti tidak sekarang. Kemudian contohnya banyak, saya tidak perlu nyontoh lah, kalian bisa hafal. Janji-janji politik itu kan di mana-mana ada, bertebaran. Semuanya di masa depan. Kalau di kita selama ini kan ngertinya masa depan itu sesuatu yang belum jelas, belum pasti. Jadi kalau kalian besok kok dulu janjinya apa, sekarang apa? Lu kan bukankah sudah jelas dulu bahwa masa depan itu belum pasti? Ya jangan kecewa. Rumusnya kan memang begitu. Nah, terus masa lalu, kalau tentang pidato pengadilan tadi adanya di masa lalu. Di masa lalu apa? Itu kan tentang perbuatan, tindakan, kejahatan yang kemarin terjadi. Yang sudah kejadian kemarin, makanya itu diterima atau ditolak. Itu tentang yang kemarin sudah terjadi. Ini jahat beneran maupun tidak terlalu jahat. Sementara kalau seremonial itu tentang masa kini, sekarang. Tadi kan ada muji, ada mencela. Itu kan karena fenomena hari ini, sekarang. Kalau dari sisi tujuan, pidato politik itu akhirnya dua, antara berguna dan tidak berguna. Jadi bermanfaat ini yang Bapak sampaikan, atau tidak ada gunanya Pak, ngapain capek-capek ngomong misalnya. Itu dua kalau politik. Kalau pidato pengadilan dua juga, antara adil dan tidak adil. Kalau pidato seremonial dua, antara yang terhormat dan yang tercela. Terus, ya nanti kalian ulang ya, karena ini agak kecil-kecil tulisannya. Premisnya atau istilahnya Aristoteles ada pakai istilah topoi. Topoi itu topik atau tema. Premis berarti kayak tadi ya, antimemnya. Dalam urusan pidato politik, perhatikan tiga hal. Yang pertama kebahagiaan. Di antara filsafatnya Aristoteles yang terkenal kan tentang kebahagiaan. Jadi premisnya harus kebahagiaan, mengarah pada kebahagiaan. Yang kedua tentang yang baik atau yang lebih baik, yang menguntungkan atau yang lebih menguntungkan. Itu harus jadi premisnya, jadi dasarnya. Kalau istilah premis masih belum familiar, dasar berpikirnya apa? Kebahagiaan, keuntungan atau kebaikan,
Dan yang ketiga, konstitusi, undang-undang. Tidak boleh nabrak undang-undang. Kalau pidato di ruang pengadilan, kata Aristoteles, premisnya ada 5. Tentang perbuatan yang salah dan motifnya. Jadi jangan dilupakan ada perbuatannya salah, tapi motifnya bisa dimaklumi. Mungkin karena kepepet, terpaksa, dan lain sebagainya. Atau tidak bisa dimaklumi karena tidak ada angin, tidak ada hujan kok melakukan kejahatan. Yang kedua tentang kesenangan, hedon. Ada kalanya orang melakukan kejahatan itu motifnya ingin senang-senang saja. Yang ketiga, pikiran pelaku dan karakteristik korban. Itu juga harus dilihat. Pelakunya pikirannya ngeres, padahal korbannya sudah baik-baik malah dijahati. Atau karakter korbannya memang mancing-mancing sih, misalnya. Itu kan juga harus dicek. Makanya pelakunya tersinggung akhirnya. Itu premisnya harus mengarah ke situ. Yang keempat, jenis perbuatannya, adil atau tidak adil. Dan yang kelima, level kesalahan. Kesalahan itu mungkin sama-sama mencuri, tapi yang ini sama sekali tidak bisa dimaklumi, kalau yang itu bisa dimaklumi. Karena kelaparan, tetangganya pelit semua, anaknya sudah stunting, tidak ada biaya, tidak ada apa, pemerintah tidak bantu, terpaksa dia terus ngambil rambutan apa jambu apa mangganya tetangganya, terus dilapor ke polisi. Misalnya itu kan ada leveling kejahatan. Nah, kalau untuk yang pidato seremonial yang umum ya isinya sebenarnya 2. Harus peduli dengan mana baik, mana buruk, mana terhormat, mana tercela. Orang ceramah itu kan seputar itu sebenarnya. Yang baik, yang buruk, yang terhormat, yang tercela.